Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Anda masih terus menyaksikan kami di sini di program Dialog Publik yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Dan malam hari ini masih bersama saya Arya Tanju, kita ngebahas tentang perluasan bantuan hukum melalui peraturan daerah. Dua narasumber kami telah hadir di Studio 1. Sedari tadi sudah berbincang dengan kami, ada Pak Putu Darmayasa SHMH selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, dan juga tentunya ada Dr. Yopi MIP SHMH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tadi kita terhenti dengan sanksi begitu ya, apa yang diberikan ketika ada yang melakukan pelanggaran khususnya dari pemberi hukum seperti itu. Namun kami juga membuka line telepon buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada juga saat ini bisa bergabung bersama kami di line telepon, akan tertera di layar TV Anda di 0451452414. Ya, saya menuju ke Dr. Yopi dulu tentang, kalau tadi kita sudah berbicara tentang larangan ataupun juga peraturan yang telah ditetapkan buat mereka pemberi hukum begitu. Bagaimana dengan sanksi yang dilakukan oleh gubernur terhadap pelanggaran pemberian hukum gitu dari ya. Ada juga sanksi buat pemberi bantuan hukum dalam hal ini baik kepada OBH-nya maupun mungkin kepada advokatnya. Sanksi yang kami berikan tentunya pertama sifatnya ini hanya administrasi. Dalam arti yang pemberi bantuan hukum ini tentu kita akan tempatkan dalam blacklist kami. Blacklist itu sudah kita tempatkan dalam blacklist, dan kami pastikan bahwa di kemudian hari pemberi bantuan hukum ini tidak akan lagi kami punya kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum. Nah, selanjutnya juga pemberi bantuan hukum yang melanggar ini tentu bisa kami laporkan di Kementerian Kumham kepada Pak Putu tadi, gitu, untuk memberikan sanksi yang sesuai kewenangan yang dimiliki teman-teman di Kumham. Seperti begitu. Baik. Pak Putu, dari Kemenkumham sendiri kita berbicara tentang bantuan hukum kepada warga miskin begitu. Kita coba lebih detilkan lagi dari sudut pandang rekan-rekan atau teman-teman dari Kemenkumham ini sendiri, yang dikatakan warga hukum ini dari segi apanya? Warga yang miskin ini untuk menerima bantuan hukum ini. Ya, artinya dalam hal ini dikatakan miskin artinya tidak bisa lagi ada perkaranya, katakanlah perkara apa saja, tidak mampu lagi dia melakukan perbuatan hukum tanpa adanya bantuan dari OBH. Jadi di situ tentunya dikuatkan dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah. Nah, itu yang lebih tahu. Sedangkan untuk membiayai dirinya sendiri saja makan sehari-hari itu susah. Nah, itu dikatakan mungkin Baik, Pak Putu, saya tahan dulu Pak Putu dan juga Dr. Yopi, kita terima dulu ada yang ingin bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Salim, Pak. Pak Salim. Iya. Di mana Pak Salim? Jalan Merpati. Jalan Merpati. Silakan Pak Salim. Apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan dengan dua orang narasumber kami? Iya, makasih Pak. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Untuk sementara ini beberapa pertanyaan dulu, Pak. Ya, pertama, saya baru mendengarkan bahwa ternyata pemerintah menyiapkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Nah, cuman tadi saya agak sedikit menyimak bahwa dana itu sebenarnya sudah ada. Nah, tetapi pelaksanaannya itu mungkin nanti tahun depan atau bulan Januari. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak sinkron antara penyiapan dana dengan masalah pelayanannya ini? Itu nomor satu, Pak. Kemudian kedua, mungkin harus dikaji lagi kategori miskin, karena sekarang banyak orang yang misalnya kontrak begitu, Pak, ya, belum ada rumah ya, tetapi mereka mungkin memiliki katakan penghasilan yang agak lumayan lah. Atau sebaliknya, mungkin mereka memiliki pemukiman sendiri tetapi penghasilan mereka sangat minim begitu ya. Sangat minim. Baik. Kemudian juga mungkin yang ketiga bisa diuraikan, kalau itu menyangkut perdata,
itu masalah apa saja. Baik. Kemudian kalau ke pidana masalah apa saja. Oke. Ya agar supaya mungkin masyarakat luas juga bisa tahu. Oke. Baik. Apabila mereka mendapat suatu kasus, ya mungkin bisa dilaporkan begitu untuk dimintai bantuan hukumnya. Baik. Makasih Pak, untuk sementara itu saja dulu, makasih. Terima kasih Pak Salim di Merpati, sudah ada beberapa pertanyaan. Kita terima lagi penelpon kedua, Dr. Yopi dan juga Pak Putu. Penelpon kedua, ya terputus. Silakan Anda kembali mencoba di line telepon kita di 0451452414 sambil menantikan telepon Anda yang ada saat ini di rumah menyaksikan dialog publik kali ini. Ada penelpon yang sudah masuk. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Malam dengan Pak Alisan Labuan. Bapak? Pak Alisan Labuan. Bapak Alisan di Labuan ya? Silakan. Labuan Kabupaten Donggala ya. Baik, ya. silakan. Terima kasih para dua narasumber yang hadir di TVRI. Yang ingin saya tanyakan tentang pendampingan hukum tentang masyarakat miskin. Yang ingin ditanyakan untuk warga Donggala, Labuan Kabupaten Donggala ini, mana kita harus melapor di bantuan hukum tersebut, dan tolong informasi nomor teleponnya agar kita mudah untuk berkomunikasi. Baik. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Al Ihsan di Labuan. Terima kasih, ini terkait dengan bagaimana masyarakat khususnya di Donggala Labuan untuk meminta bantuan hukum seperti itu. Kita masuk dulu ke pertanyaan dari Pak Salim, Pak Putu di Merpati tadi tentang ada dari anggaran yang ada komunikasinya di tahun depan gitu, kenapa tidak ada sinkron gitu ya Pak? Gimana Pak Putu? Jadi terima kasih Pak Salim dari Jalan Merpati, ini tentunya di Kota Palu ini. Kenapa katanya dana bantuan itu tidak sinkron? Jadi dana yang ada di Kanwil Hukum dan HAM Bapak cukup jelas Bapak, cukup jelas. Jadi setiap OBH mendapatkan misalnya akreditasi C, sudah diplot dananya Pak. Sudah diplot perdata berapa, misalnya non litigasi berapa, litigasi berapa, sudah cukup jelas. Tinggal sekarang OBH-nya aktif atau tidak. Nah, kadang-kala kan OBH itu ya kurang aktif mencari klaim. Nah, itu salah satunya kendala-kendala yang dihadapi kami dari Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Ya salah satunya adalah banyak OBH yang kurang aktif, Bapak. Nah, banyak OBH yang kurang aktif. Jadi penyaluran dana dari Kanwil Hukum dan HAM itu cukup lumayan lah Pak, cukup besar lah. Jadi kendalanya di OBH sendiri. Berdasarkan pengawasan yang saya lakukan Pak, berdasarkan pengawasan yang saya lakukan setiap tahun itu ada monep. Nah, kemarin kita monep ke OBH Donggala, Parigi dan Kota Palu. Itu mereka tidak didampingi Pak. Bahkan ada OBH yang tidak tahu apa namanya menerima bantuan hukumnya, tidak dalam hal ini adalah masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dia tidak tahu siapa OBH-nya. Nah, itu karena dari pihak OBH kurang memperkenalkan diri kepada masyarakat. Salah satunya adalah memperkenalkan diri, mensosialisasikan program-program yang dia laksanakan. Kalau masalah dana Pak cukup jelas Pak di Kanwil Hukum dan HAM. Baik. Kategori miskin. Kategori miskin. Nah, ini mungkin perlu kita kaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kadangkala orang punya HP, punya motor, segala macam itu dari tampilannya itu kadangkala sudah mampu, tapi dia punya surat keterangan miskin. Nah, itu mungkin diperketatlah dari pihak berwajib, dalam hal ini adalah di RT, kelurahan dan camat, itu perlu didata ulang Pak. Nah, kadangkala katakanlah BLT. Nah, itu banyak yang sebenarnya yang tidak wajar menerima, tapi dia menerima. Artinya bahwa dari organisasi bantuan hukum ataupun juga dari Kemenkumham ini sebenarnya berdasarkan data saja yang sudah berdasarkan data mereka kan bawa itu kan, syaratnya sudah ada sudah ada. Artinya itu kan kewenangan daripada lurah atau kelurah atau kepala desa. Nah, itu yang kita lihat Bapak. Dan terkait dengan perdata dan juga pidana. Nah,
Kalau untuk menyangkut perdata dan pidana, apa saja yang ditangani? Ya, itu ada Pak, perdata misalnya masalah pertanahan, perceraian, itu kita tangani Bapak. Bahkan sebagian besar yang diajukan oleh para OBH yaitu khususnya mungkin perkawinan, perdata yang lebih banyak Pak. Terus pidana, ya pencurian segala macam kita ada kategorinya Pak. Kategori litigasinya. Nah, menyangkut Pak Alisan di Labuan. Nah, ini mungkin menjadi tanggung jawab saya karena OBH yang ada di Donggala itu adalah satu yang berkedudukan adalah di pusat kota Donggala Pak, yang namanya Pak Hamka LBH Donggala. Nah, ini mungkin akan saya hubungi beliau bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala, memang Donggala agak luas Pak, artinya sebelah sananya ibu kotanya, sebelah sananya Pantai Barat, ini termasuk Bapak ini di Labuan. Labuan ini mungkin tidak, kalau dipikir juga tidak jauh juga dari kota Palu ini Pak. Labuan nanti saya akan sampaikan, kita akan tindak lanjut ini kepada Pak Hamka namanya Pak di LBH Donggala. Nah, ini untuk sementara warga di Labuan bisa menghubungi nomor telepon apa Pak? Di mana Pak? Lainnya yang bisa dihubungi atau mungkin langsung ke Kanwil Kemenkumham? Begini saja Pak, mungkin Bapak kalau ke Donggala mungkin agak jauh lah. Itu Bapak nanti bisa datang ke Kanwil Hukum dan HAM. Kanwil Hukum dan HAM. Nanti kita akan berikan lengkap itu Pak, ada data-datanya, alamat, nomor HP-nya di mana. Kalau untuk sekarang saya tidak hafal nomor HP-nya Pak, nanti saya sampaikan. Baik. Dr. Yopi, terkait dengan yang disampaikan juga Bapak tadi bahwa persoalan data, kemudian juga berkas yang dibawa atau dimiliki oleh masyarakat yang meminta bantuan hukum. Ketika mereka juga tidak memiliki keterangan tidak mampu begitu, apakah bisa dibekali ataupun juga diganti dengan dokumen lainnya begitu, Dr. Yopi? Iya, jadi memang di dalam perda kami dan kemudian di breakdown dengan pergubnya itu memang ada di situ jelas. Jadi kalau misalnya masyarakat miskinnya tidak mempunyai SKTM atau surat keterangan tidak mampu, dia bisa menunjukkan misalkan jaminan kesehatan atau misalkan kartu penerima apa itu kemarin tuh? Bantuan? Iya, bantuan yang itu bisa membuktikan. Nah, namun terlepas dari syarat administrasi yang mereka penuhi itu, baik entah mereka memiliki SKTM atau surat keterangan tidak mampu atau Jamkesmas dan lain sebagainya, kami dari Biro Hukum tentu wajib hukumnya untuk melakukan verifikasi faktual tadi yang seperti katakan di awal. Nah, seperti yang kita hindari tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Putu. Loh, kok ini ternyata yang minta bantuan ternyata masyarakat yang memang masih layak untuk yang tidak masuk kami tidak masuk kategori miskin gitu. Makanya kami lakukan verifikasi faktual di lapangan, kami lihat kondisinya. Nah, makanya saya setuju tadi memang definisi masyarakat miskin itu harus dipahami. Apa sih definisi masyarakat miskin? Untuk sementara saat ini masih punya banyak versi begitu Pak Yopi ya. Betul, iya. Jadi makanya rujukan kami yang dimaksud masyarakat, undang-undang tegas mengatakan di situ bahwa yang dibilang masyarakat miskin atau artinya dia tidak mampu memenuhi hak-hak dasar. Apa hak-hak dasarnya itu? Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sandang pangan gitu. Seperti itu. Pak Putu, terkait dengan tadi kita berbicara tentang bagaimana masyarakat ataupun juga tadi ada sempat menyampaikan bahwa OBH yang tidak aktif ini sepertinya mereka tidak aktif, kemudian juga akhirnya ini menjadi satu kendala juga buat masyarakat untuk bisa tercover oleh OBH tersebut. Bagaimana pengontrolan yang dilakukan juga oleh pihak Kanwil Kemenkumham terkait dengan OBH yang aktif maupun tidak aktif? Ya, terima kasih banyak Pak Arya. Jadi dalam hal ini kita di Kanwil Hukum dan HAM itu ada namanya Panwasda Pak. Itu pengawas dan evaluasi terhadap kinerja daripada OBH. Dan kita menggandeng juga Pak dari Biro Hukum, dalam hal ini adalah dari Pak anak buahnya Pak Yopi, kita masukkan dalam tim Panwas Pak. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengawasi. Kita ini kan tidak tahu Pak, sangat luas kan artinya di Pemda bagaimana ya, makanya kita gandeng dari Biro Hukum sebagai pengawas OBH. Salah satunya adalah untuk agar tidak terjadi double payment Pak. Misalnya di Pemda dia minta sama masyarakat, dia minta sama kita, dia minta, itu tidak boleh Pak sebenarnya. Misalnya kalau bantuan hukum masyarakat miskin itu
tidak ada pungutan dari masyarakat untuk masyarakat, Pak. Jadi kita program gratis memang. Yang kita khawatirkan, makanya kita meminta sama Pak Yopi juga, Panwasda yang dari Biro Hukum. Ini kinerjanya itu, Pak. Kita berikan dalam hal ini adalah Pak Asmir, kita kasihkan pekerjaan di kabupaten yang ada bantuan hukumnya. Ini loh berkas-berkasnya seperti itu. Nanti kita akan kaji juga, akan kita verifikasi di Kanwil Hukum dan HAM, dan menyangkut masalah sanksi yang tidak aktif. Kemudian juga aktif. Kalau tidak aktif, kita akan berikan sanksi, Pak. Sanksi kita tidak segan-segan bahwa kita bisa turunkan dia punya akreditas, Pak. Kita turun kelas ceritanya. Turun kelas. Seperti itu. Jadi kita ada tentunya ada prosesnya, Pak. Kita panggil dulu OBH yang bersangkutan, apakah benar atau tidak. Kita kan harus cari bukti-bukti juga, kan, Pak. Baik. Ya, karena orang hukum kan harus ada cari bukti. Jadi kalau dia memang terbukti, kita tidak segan-segan, Pak. Kita akan berikan sanksi, bahkan dicabut izin anda akreditasnya kita akan berikan. Dan kalau dia berprestasi, Pak, itu biasanya kita yang justru begitu aktif begitu OBH-nya. Biasanya dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM itu dikasih dana tambahan, namanya adendum, kan. Seperti itu. Berdasarkan reward dan punishment gitu ya. Berdasarkan ini, mungkin ada teman-teman dari OBH, mungkin ada yang nonton saya di sini, bahwa untuk tahun 2020 itu OBH tidak dapat adendum. Adendum. Jadi 2020 ini. Iya, 2020 ini sementara sudah turun, Pak, dia punya revisi DIPA-nya. Minta maaf kepada para OBH yang ada di Sulawesi Tengah, untuk tahun ini tidak ada adendum dana tambahan seperti itu, Pak. Kita cukup jelas, kita cukup tegas, Pak. Makanya kita mungkin dari Pak Karo juga mungkin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk Kabupaten Buol, Pak. Kabupaten Buol itu sangat kesulitan. Mungkin perlu Pemda membuatkan aplikasi. Aplikasi. Jadi aplikasi itu tujuannya artinya sangat mudah, Pak. OBH-nya tidak susah, dia kan langsung diupload, Pak. Kinerja dari Kabupaten Buol dia tidak susah. Jadi tinggal dia OBH-nya upload, kita verifikasi, cocok atau tidak, ya kita seperti itu, Pak. Ya, itu. Baik, dari Kanwil Kemenkumham sendiri sudah punya aplikasi itu. Ada, Pak. Sitbankum ya, aplikasinya. Baik, saya kembali membuka line telepon buat Anda pemirsa di sesi ini. Kembali kami buka di 0451452414. Silakan bergabung bersama kami. Ada Pak Yopi dan juga Pak Putu. Saya ke Pak Yopi lagi. Pak Yopi, terkait dengan masyarakat yang meminta bantuan begitu, apakah boleh mereka meminta bantuan lebih dari satu kali dengan kasus yang berbeda? Oh, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Asalkan anggaran itu ada. Asal selama anggaran itu dan masyarakat benar-benar miskin. Ya, tentu membuktikan yang syarat-syarat tadi yang kami sebutkan itu seperti begitu. Berarti silahkan, tidak ada batasan begitu ya, dengan kasus yang berbeda begitu ya. Boleh saja. Selama dia bisa membuktikan bahwa memang yang bersangkutan masyarakat tidak mampu. Untuk penyerapan anggarannya sendiri tahun 2020 gimana? Ya, jadi memang ini berbicara soal anggaran ya. Jadi memang terus terang saja ya, ini masa pandemik ini ada efek. Tapi bukan berarti karena masa pandemik ini terus pemerintah provinsi atau dalam hal ini Biro Hukum tidak menjadi konsen hal itu ya. Jadi artinya tetap kami menjadi perhatikan, tetap kita ada anggaran untuk tahun 2020. Kemarin saja kami sudah menangani 2 laporan atau pengaduan masyarakat miskin, dan kami sudah proses dan tindak lanjut, dan saat sekarang ini masih dalam proses hukum, yaitu kalau saya tidak salah data yang masuk kemarin itu petani, satunya itu petani, yang satu kasus perdata perceraian. Baik. Seperti begitu. Baik, kalau Pak Putu tadi menyiapkan itu tadi aplikasi, sementara kita juga menyampaikan bahwa masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin atau warga miskin ini, bagaimana mereka mau bermain aplikasi, sementara mereka pun juga mungkin kesulitan secara ini. Ya, artinya dalam hal ini, Pak, bukan masyarakat yang bermain aplikasi, tapi OBH-nya. Berarti OBH-nya yang akhirnya terkonek dengan aplikasi tersebut. Baik. Oke, Pak Putu, saat ini apa yang menjadi kendala di lapangan ketika Pak Putu pun juga bersama teman-teman dari Kemenkumham ini
ingin mengaplikasikan ataupun juga menyalurkan bantuan hukum ini berdasarkan melalui peraturan daerah. Apa yang menjadi halangan atau hambatan di lapangan saat ini? Jadi secara garis besarnya mungkin tidak terlalu banyak lah halangan-halangan yang kita berikan kepada dengan adanya perda. Malah dari Kanwil Hukum dan HAM mendorong supaya pemerintah daerah itu punya perda bantuan hukum, Pak. Kita mendorong karena saya kemarin dari Morowali, rupanya Morowali sudah ada Pak rancangannya sudah ada, mungkin tahap prosesnya masih sementara proses itu sudah ada. Jadi biasanya Pak di perda bantuan hukum, perda payung hukumnya sudah ada, tapi dananya tidak ada. Nah, itu anggarannya tidak ada, itu yang mungkin sangat berbahaya. Kita tahan dulu, Pak Putu dan Pak Yopi, kita terima dulu penelpon yang sudah masuk di line telepon kita. Kita terima dulu. Selamat malam Pak Salim kembali. Selamat malam Pak. Pak Salim. Iya. Masih dari Merpati begitu ya? Iya Pak. Ya silakan Pak Salim. Kalau saya mendengarkan tadi ulasan dari bapak-bapak tadi itu, ini kita pertama kendala di OBH ya. Saya rasa dari Kemenkumham itu kan punya mungkin bisa dikatakan bidang-bidang tersendiri untuk menangani OBH-OBH yang tidak aktif atau mungkin yang tidak bisa bekerja. Karena jangan sampai misalnya OBH-OBH ini terus menjamur tetapi tidak ada kontrol, tidak ada kerja. Nah, ini sementara masyarakat ini membutuhkan daripada bantuan hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kedua, karena ini program belum begitu diketahui oleh masyarakat luas, mungkin dari Kemenkumham bekerjasama mungkin dengan daerah-daerah untuk mensosialisasikan apakah mulai desa-desa agar supaya masyarakat ketahui. Ya, terutama misalnya masalah bantuan hukum misalnya yang selama ini tidak didapatkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat itu banyak lebih memilih didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat. Baik. Padahal pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum. Baik. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu menjadi suatu perhatian. Baik, Pak Salim, waktu kita sudah sangat terbatas, Pak Salim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Pak Putu langsung saja, Pak Putu. Terima kasih banyak Pak dari Pak Salim, ini sudah kedua kalinya beliau menanyakan kepada kami. Nah, kendala yang dihadapi di OBH harus ada yang bidang yang menangani tersendiri. Jadi di Kanwil Hukum dan HAM, khususnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, itu namanya bidang hukum, Pak. Saya sendiri yang bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini. Nah, kadangkala kadangkala OBH ini yang tadi itu kurang mensosialisasikan ke dirinya kepada masyarakat, padahal di sana ada penyuluhan hukum, Pak, non litigasi. Mereka memberikan penyuluhan dan materinya sudah ikut jelas, Pak. Materinya undang-undang bantuan hukum. Nah, itu karena dana yang anggaran yang ada di Kanwil Hukum dan HAM yang dulunya itu yang kita kelola dari Kanwil Hukum dan HAM sendiri, penyuluhan hukum itu kadang-kala sampai 30 paket, Pak. Nah, karena dengan adanya OBH mungkin ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat yang ada di daerah-daerahnya, makanya dalam aturan Undang-Undang Nomor 16 2011 itu dikasih OBH di dananya untuk melakukan penyuluhan hukum. Ya itu. Nanti saya akan artinya saya akan memprioritaskan nanti untuk penyuluhan hukum. Terkait dengan sosialisasi, Pak, kita langsung saja. Waktu sudah sangat terbatas. Sosialisasi sejauh ini bagaimana dari Kemenkumham untuk mengedukasi juga masyarakat terkait dengan bantuan hukum? Ya, tentunya Pak, kita dari Kanwil Hukum dan HAM kita ada namanya kegiatan sosialisasi bantuan hukum yang kebetulan untuk sekarang ini kan masa pandemi saya alihkan ke TPRI sekarang ini kan kita tidak bisa mengumpulkan orang, agak susah. Untuk tahun ini kita alihkan ke kegiatan di TPRI ini, Pak, malam ini. Baik, Pak Putu dan juga Pak Yopi, ini adalah sesi terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, obrolan kita di dialog publik ini. Apa yang ingin disampaikan dari Biro Hukum juga Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Yopi, sebagai closing statementnya dari pihak Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mas. Jadi singkat saja. Jadi
sebagaimana tujuan dan agenda kegiatan kita pada malam hari ini juga merupakan bagian dari sosialisasi dan mengajak masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan program bantuan hukum masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu melalui program yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga program yang disediakan oleh Kementerian Kemenkumham. Saya kira itu saja. Baik, Pak Putu, terakhir Pak Putu. Ya, jadi saya harapkan kepada masyarakat yang di Sulawesi Tengah, kita punya ada 12 OBH, itu siap membantu Bapak Ibu. Memang kalau ada misalnya OBH dimintakan bantuan, dia tidak memberikan bantuan, laporkan kepada saya. Nanti saya akan proses itu Pak, OBH yang bersangkutan. Seperti ada itu, 12 OBH yang siap membantu memberikan bantuan hukum. Baik, dan pemirsa tentunya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan juga sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang jelas mengakui dan juga melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap kebutuhan akses keadilan tadi, dan juga tentunya kesamaan di hadapan hukum, seperti itu. Dan inilah obrolan ataupun juga bincang kami dengan kedua narasumber kami, dialog publik tentang perluasan bantuan hukum melalui peraturan daerah yang dipersembahkan oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak Iputu Darmayasa SHMH selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, dan juga Dr. Yopi MIP SHMH. Terima kasih Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di program Dialog Publik kali ini. Terima kasih, saya Arya Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah mengikuti dan juga menyaksikan program ini, dan semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sehat terus untuk Anda. Sampai jumpa.